Langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Hidup di dalam kasih ditandai oleh tindakan nyata, perilaku penuh kasih. Baru-baru ini di salah satu tempat di Bogor, teman-teman Kristen Protestan yang akan beribadah di rumah lalu mengalami kendala dan kemudian viral beritanya. Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Kerugian kalian apa? Melarang kami beribadah. Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Apa kerugian kalian, Pak? Saya tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya kalau saya beribadah di sini? Tunggu dia bicara, Mak. Apa kerugiannya, Mak? Ya. Apa kerugian Bapak? Coba. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja, bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah Bapak mau apa sah apa tidak, enggak? Tuhan kami yang tahu, Tapi Pak. buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatannya apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak Bukan ruginya? ibadah Minggu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 96. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih berada dalam oktav Natal, disebut secara penanggalan liturgi Katolik. Hari ini adalah hari kelima oktav Natal. Pada kesempatan ini kita diajak untuk bersyukur mengalami kasih Allah dalam Yesus Kristus yang kelahirannya kita kenangkan pada hari Natal. Kasih Kristus mengasihi kita manusia yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa. Kita diundang untuk masuk ke dalam rahasia kasih Allah. Rahasia kasih Allah itulah yang diwartakan di dalam bacaan pertama oleh Santo Yohanes di dalam suratnya yang pertama, bab 2 ayat 3-11. Santo Yohanes menulis, "Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintahnya,
ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang diwartakan oleh Santo Yohanes tentang perintah baru, hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang oleh Santo Yohanes setara dengan hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih ditandai oleh tindakan nyata, perilaku penuh kasih, yakni tidak membenci saudaranya. Apapun keadaan saudara kita, bahkan terhadap orang-orang yang membenci kita, yang menganiaya, kita tidak boleh membenci mereka. Ajaran ini jelas. Inilah ajaran sebagai perintah baru yang sudah diwariskan oleh Yesus sendiri kepada kita, dan Santo Yohanes sebagai murid terkasih Yesus menggarisbawahi ajaran ini. Kita menghayati hidup sebagai anak-anak Bapa, sebagai putri-putra cahaya, ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi dikontraskan dengan sikap tidak membenci saudari-saudara kita, bahkan mereka yang membenci kita. Kalau kita ikut-ikutan membenci, lalu kita hidup di dalam kegelapan dan bukan di dalam terang. Kiranya jelas ajarannya, perintahnya, tinggal bagaimana melaksanakannya, itu yang kerap kali tidak mudah. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi orang-orang yang menolak kita, yang menghambat kita dalam beribadah, seperti yang terjadi baru-baru ini di salah satu tempat di Bogor, teman-teman Kristen Protestan yang akan beribadah di rumah lalu mengalami kendala dan kemudian viral beritanya seperti yang cupliannya ada di sini. Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan, ibadah cuma berapa menit. Ayo kumpul semua.
Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian, Pak? Tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian, Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga Pak di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya Saya di Aceh, kalau saya beribadah di sini? Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Mak. Hah? Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak. Di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Tanggal desa. 8 Juli, Pak. Kasih kami tempat. Masjid ada di sana, Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 jam. Iya, Bapak bilang, Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Yang Semua menyediakan- anak saya. Kalau anak tuh Yang jangan pilih menyediakan kasih. tempat siapa? Yang berhak Pemerintah. Iya, pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Soal sah Bapak mau apa sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Tapi Pak. buat kami ini keberatan. Sekarang Ruginya Bapak apa? keberatan apa sih, Pak? Apa Bapak ruginya? Ini hari Natal loh, Pak. Apa Bapak ruginya? Terlepas dari hari Natal hari Iya, apa yang Bapak berbeda. ruginya apa? Saya juga lahir di Aceh, Pak. Saya paham benar, saya punya Nggak ustad, usah saya bicara punya saya. haji. Iya, nggak usah Saya bicara. juga diucapkan, Ini Sol. batu gede, Pak. Iya. Apa Bapak ruginya? Bukan masalah Saya Enggak, juga Bapak rugi kerjaan nggak? di sana, Pak. Ruginya Bapak apa? bicara untung dan rugi. Bukan, Ini negara kami nggak ada Pancasila. urusan sama Masa Bapak. Kami cuma ibadah 4 jam, Pak. 4 jam. Dan ini bukan gereja, kami Nah, menghadapi yang seperti itu, sebetulnya kalau kita berpegang pada ajaran Kristus sendiri yang disampaikan oleh Santo Yohanes pada hari ini, kita dipanggil untuk tetap penuh kasih. Tutur kata yang lembut, yang penuh kasih. Mungkin panjenengan mengatakan, Romo enak saja mengatakan seperti itu. Kami ini mengalami yang berat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Saya pun pernah mengalami hal yang sama, bahkan bukan dalam konteks ibadah. Dalam konteks tertentu, perbuatan-perbuatan baik kita belum tentu itu diterima oleh orang lain. Saya mengalami pada tahun 2016 sesuatu yang istimewa untuk saya, tetapi sekali lagi saya tidak menghadapinya dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Bahkan kepada mereka yang pada waktu itu face to face berhadapan dengan saya katakan, prinsip saya apabila segala sesuatu tergantung dari saya, maka saya harus menjadi pembawa damai. Sebagaimana juga diajarkan oleh Santo Paulus, dan itu yang dikutip oleh Nostra Aetate artikel 5. Apabila segala sesuatu tergantung daripadamu, hendaklah kamu menjadi pembawa damai. Bukan kemudian menambah suasana yang panas, yang kemudian seakan-akan semuanya serba gelap. Ada begitu banyak hal yang baik, bahwa ada 1-2 letupan-letupan yang tidak baik, tentu kita harus melihat dalam konteks keseluruhan. Duduk bersama, dialog penuh kasih, memancarkan cahaya terang, dan pasti ada jalan keluar yang bijaksana. Setidaknya itu yang saya alami bersama dengan teman-teman pelita persaudaraan lintas agama. Ada macam-macam kesulitan, bahkan tidak hanya 1-2, tetapi semua bisa diatasi dalam semangat persaudaraan, termasuk dalam hal membangun rumah ibadah di kota Semarang, kerjasama dengan wali kota yang ada, dengan masyarakat setempat, dengan tokoh-tokoh. Buahnya adalah kebaikan. Pasti ada jalan keluar bijaksana. Yang penting adalah tidak dengan suasana yang kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan, duduk bersama, keterbukaan, dan kerjasama dalam semangat
persaudaraan. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, bisa bertanya pada teman-teman pelita persaudaraan lintas agama di Semarang. Sekarang bahkan ada jaringan antar umat lintas beragama dalam rangka keadilan dan kemanusiaan. Sekali lagi prinsipnya seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes, kita dipanggil untuk menjadi putri-putra cahaya, ngasihi sesama, bukan membenci. Semoga kita diberi rahmat untuk dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.